yang kita renungkan dalam menghadapi kematian dari salah satu anggota keluarga. Manusia meninggalkan rangkanya yang tidak kekal. Apabila kesenangan hidup telah berlalu sejenak, sebagai seekor ular biasa selalu membuang kulitnya yang telah rusak. Keluang kawan tak dapat menyentuh abu seorang yang telah mati. Tak diundang kemari ia datang, tak diminta ia pun cepat pergi. Seperti ia datang, begitu pula ia pergi. Adakah alasan untuk bersedih? Sekalipun saya puasa maupun menangis, apakah yang jadi keuntunganku? Hanya keluarga dan kawan akan tambah bersedih. Seperti seorang anak menangis, sia-sia mencapai bulan. Begitu pula makhluk yang tidak kekal, sia-sia menangisi meninggalnya kawan. Guci tanah yang pecah, siapakah yang dapat memulihkannya? Begitu pula menangisi yang telah mati, sia-sia kami lakukan. Sabi sata bawantu supitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung, selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi keluarga almarhumah Paulina. Memberikan dukungan doa bisa dilakukan di kalangan umat Buddha dan para simpatisannya. Pada hari ini sesuai hitungan itu hari ke-7 beliau meninggalkan keluarga. Kenapa? Peringatan itu juga ada yang memakai perhitungan hari ke-7 atau kelipatan 7 kali 7. Setiap 7 kali diakhiri dengan 49 hari dalam versi Mahayana. Ada satu riwayat, kenapa kok 7 hari? Jadi ada seorang biku yang melekat, yang masih terikat pada jubah barunya. Biku ini dikasih jubah baru, belum sempat memakai, terburu meninggal. Karena melekat terhadap jubah barunya, dia setelah kelahiran sebagai biku, terlahir sebagai kutu jubah. Di dalam kutu jubah itu, kemudian jubah ini mau dipakai atau mau dipotong-potong, mungkin kain pemuat jubah. Kemudian Sang Buddha melarang, jangan dulu dipotong-potong, nunggu 7 hari. Kemudian setelah 7 hari baru dipotong-potong. Kemudian ada yang bertanya, kenapa Sang Buddha kok menyuruh setelah 7 hari, selama 7 hari tidak boleh? Ada apa? Perlu kamu ketahui, di dalam jubah itu ada kutu dari biku yang melekat pada jubahnya karena belum sempat pakai. Kemudian terlahir sebagai kutu yang masih menempati jubah baru tersebut. Apabila dia itu diganggu, kemudian jubahnya dipotong-potong, dia akan menderita sekali. Maka setelah 7 hari, itu terlahir di alam yang lain, alam yang baik. Ya, itu. Kemudian ada seorang ratu, kesehariannya itu berbuat baik. Tapi di saat mau meninggal itu terlintas pikiran jelek. Kemudian terlahir di alam neraka, alam penderitaan. Namun tidak lama, cuma 7 hari. Setelah 7 hari dia terlahir lagi di alam bahagia. Jadi kesimpulannya dapat kita pelajari, karena kemelekatan kitalah yang membuat salah satunya kita menderita sebagai kutu atau sebagai makhluk di alam penderitaan. Kita panjatkan 7 hari ini. Apabila dalam jangka waktu 7 hari ini masih melekat terhadap duniawinya, kita berikan pelimpahan-pelimpahan jasa. Salah satunya
adalah kita membaca khotbah-khotbah Sang Buddha untuk memberikan pengertian pemahaman agar tidak melekat lagi terhadap apa yang dipunyai, sehingga akan mengambil kebebasan untuk telah di alam-alam yang baik. Itu tujuannya memberikan doa, dukungan, pelimpahan jasa. Apakah ada cara lain ya selain doa? Sang Buddha mengatakan hadiah terbesar yang diberikan yang hidup kepada yang meninggal adalah pelimpahan jasa. Sebab dikasih yang lain itu nilai manfaatnya juga tidak maksimal. Misalnya yang meninggal dikasih sajian makanan minuman seperti ini, ya sampai selesai pun sebetulnya makanan ini juga tetap ya, yang 5 tetap 5, tidak tetel, tidak utuh juga. Namun yang bagaimana yang dibutuhkan yang meninggal, makanan ini habis dipakai acara itu dibagi-bagikan. Nah, hasil pembagian itu dapat kebajikan. Dalam hati mengatakan kebaikanku membagi makanan, membawa buah ini kulimpahkan yang meninggal, yaitu saudari Paulina. Saudari Paulina mendapat nilai kebajikan dari pelimpahan jasa dari membagi makanan-makanan ini. Itu jadi seorang yang telah mati tidak membutuhkan makanan fisik lagi, terbukti tidak ya berkurang ya. Kalau manusia kan berkurang pasti dikasih makanan sajian, tapi orang-orang yang meninggal itu membutuhkan jasa kebajikan. Anda sekalian baru saja selesai membaca parita atau membaca kitab suci dengan terjemahnya, itu juga satu kebajikan. Dalam hati mengatakan ya, pengetahuan dhamma yang baru saya baca ini bermanfaat bagiku, kulimpahkan kebaikanku membaca parita ini untuk saudaraku Paulina. Semoga telah di alam bahagia diri kita mendapat kebijaksanaan, yang meninggal dapat kelahiran di alam-alam yang baik. Apakah hanya dengan itu? Ada masih cara lain, misalnya saja ketemu orang miskin di jalan, ya atas nama Paulina saya berdana uang kepada orang miskin, kulimpahkan berdana uang itu kepada Paulina, semoga terlahir di alam bahagia. Jadi banyak sekali kebajikan-kebajikan untuk mendukung dan sebagai bentuk kepedulian yang hidup kepada yang telah meninggal, salah satunya dengan memberikan pelimpahan jasa. Kemudian yang kedua, kita bersama-sama berkumpul ini tidak kebetulan. Karena dalam agama Buddha tidak ada kebetulan, karena ikatan karma. Ikatan karma dengan siapa? Dengan Paulina. Karena ikatan karma, beliau membutuhkan kebajikan, kita bisa berbagi kebajikan. Kan di dunia ini banyak orang, kenapa kita yang berdoa kok terbatas sekali? Karena ada ikatan karma, ada ikatan karma, tidak mungkin terjadi juga. Kemudian yang ketiga manfaatnya yaitu meningkatkan kesadaran kita yang mendoakan dan telahirnya di alam bahagia orang yang telah kita doakan atau kita pelimpahan jasa ini. Kesadarannya apa? Pangeran Siddhartha bisa mencapai kebuddhaan salah satunya karena melihat orang mati ya. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa ya orang bisa mati? Timbul pertanyaan-pertanyaan, terus bermeditasi, mengubah kehidupannya dari seorang yang hidup di istana menjadi orang yang sederhana, yaitu sebagai seorang Buddha. Demikian pula kematian yang di alim Paulina ini juga meningkatkan kesadaran kita. Ternyata apapun yang kita punyai, ya umur berapapun yang kita lewati, itu juga akan mati juga kok. Ternyata belum sampai umur tua pun sudah mati juga kok. Mengingatkan kepada kita, kesadaran kita, gunakanlah kesempatan sisa-sisa kehidupan yang Anda punya ini, yang kita punya ini, untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Dengan kebaikan itulah yang mendorongnya seseorang telah di alam bahagia. Mudah-mudahan besok kalau mati tidak perlu pelimpahan jasa, karena bisa langsung mencapai kesucian. Orang yang suci itu tidak perlu pelimpahan jasa bantuan dari orang lain, tapi orang-orang yang
kebajikannya kurang, masih perlu didukung oleh pelimpah-pelimpah jasa. Orang mencapai kesucian sotapana, anagami, arahat lebih-lebih, itu tidak perlu lagi pelimpah jasa. Nah, maka marilah kita menggunakan sisa kehidupan dengan menyadari Paulina saat ini telah meninggal, menggugah, membangkitkan semangat kita untuk selalu mengisi kehidupan dengan kebaikan-kebaikan. Itulah makna dari pelimpahan jasa. Semoga dengan selesainya acara pelimpahan jasa ini, keluarga atau yang telah mengenal beliau benar-benar puas dan lega karena telah mempunyai kesempatan menunaikan kewajiban keluarga dan menunaikan kewajiban teman, yaitu mendukung dalam pelimpahan jasa. Semoga doa ini benar-benar berguna, bermanfaat untuk membantu perjalanan Paulina untuk terlahir di alam bahagia, dan setelah terlahir bahagia memberikan doa restu kepada yang ditinggalkan, mendapatkan kemudahan dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Sadu, sadu, sadu.